Apa yang sebenarnya terjadi menjelang Piala Dunia 2026? Turnamen terbesar di dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, bersama Kanada dan Meksiko, kini justru dibayangi isu yang mengejutkan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Presiden UEFA, Alexander Ceferin, dikabarkan dilaporkan ke International Criminal Court atau ICC. Laporan ini disebut-sebut terkait dugaan keterlibatan tidak langsung dalam mendukung pihak yang dituduh melakukan kejahatan perang. Benarkah dunia sepak bola sedang memasuki babak paling gelap dalam sejarahnya? Seperti yang kita tahu, FIFA World Cup 2026 akan menjadi piala dunia terbesar sepanjang sejarah. 48 tim, ratusan juta penonton, nilai ekonomi triliunan rupiah. Namun dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Konflik geopolitik, ketegangan antar negara, hingga isu hak asasi manusia menjadi sorotan global. Beberapa kelompok aktivis internasional mulai mempertanyakan hubungan antara Federasi Sepak Bola Dunia dengan negara-negara yang tengah terlibat konflik. Mereka menilai, kerjasama komersial, sponsorship, dan legitimasi politik melalui olahraga bisa dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung. Disinilah kontroversi mulai memanas. Menurut sejumlah laporan media internasional, sekelompok aktivis hukum internasional mengajukan aduan ke International Criminal Court. Isi aduan tersebut mempertanyakan, apakah organisasi olahraga dunia boleh tetap menjalin kerjasama dengan pihak yang sedang diselidiki dalam konflik bersenjata? Apakah penyelenggaraan event besar bisa dianggap sebagai legitimasi moral? Apakah pemimpin organisasi olahraga punya tanggung jawab etis terhadap dampak global? Namun perlu digarisbawahi, hingga saat ini belum ada keputusan resmi bahwa para pemimpin tersebut dinyatakan bersalah. Laporan bukan berarti vonis, tetapi dampaknya sudah terasa. Sepak bola bukan lagi sekadar olahraga. Ia adalah diplomasi. Ia adalah kekuatan ekonomi. Ia adalah panggung politik. Jika tuduhan ini terus bergulir, maka reputasi FIFA bisa kembali terguncang, mengingat sejarah panjang kontroversi yang pernah terjadi di tubuh organisasi tersebut. Tekanan juga bisa datang dari sponsor global, pemerintah negara peserta, bahkan federasi-federasi anggota. Bagaimana jika ada negara yang mengancam boikot? Bagaimana jika tekanan publik makin membesar? Piala Dunia 2026 yang seharusnya menjadi pesta global bisa berubah menjadi ajang penuh kontroversi. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat tentu berada dalam sorotan. Stabilitas politik dan citra global negara tersebut ikut dipertaruhkan. Bila isu ini terus membesar, tekanan diplomatik bisa saja muncul dari berbagai arah. Namun hingga saat ini, pihak penyelenggara tetap menyatakan bahwa persiapan Piala Dunia berjalan sesuai rencana. Stadion dipersiapkan, infrastruktur ditingkatkan, promosi tetap digencarkan. Seolah dunia sepak bola tetap berjalan di jalurnya, meski badai isu mulai berhembus. Secara hukum, ICC biasanya menangani kasus yang sangat spesifik, genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka muncul pertanyaan besar, apakah seorang pemimpin organisasi olahraga bisa dimintai pertanggungjawaban atas keputusan administratif atau diplomatik? Atau ini hanya tekanan moral dan politik? Para pakar hukum internasional pun terbelah pendapatnya. Sebagian menyebut ini langkah simbolik. Sebagian lain menilai ini bisa menjadi preseden baru dalam akuntabilitas global. Menjelang FIFA World Cup 2026, dunia bukan hanya membicarakan taktik, stadion, dan bintang lapangan. Dunia kini juga membicarakan hukum internasional, etika global, dan batas antara olahraga dan politik. Apakah ini hanya badai kecil yang akan segera reda? Atau justru awal dari perubahan besar dalam dunia sepak bola? Yang jelas, Piala Dunia 2026 belum dimulai. Tapi dramanya sudah lebih dulu memanas, kita tunggu kabar selanjutnya dari FIFA.